warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati 'ainina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Yang saya hormati, sama-sama kita muliakan sesepuh kita, orang tua kita, Bapak Profesor Doktor yang dibuatkan hewan atau tegat sebenarnya, Profesor Doktor Bapak Ahmad Berhiat, orang tua kita. Saya sebutkan orang tua karena beliau tahun 66 lahirnya, saya tahu. Membaca atau pinat mobil di Google searching. Yang saya hormati, sama-sama kita muliakan Bapak Muhammad Ihsan. Beliau anggota DPR provinsi ya. Meskipun beliau lahir tahun 74, saya tahu beliau 74 dan saya tahun 71. Jadi ada kolotan abdi gitu saya think. Tapi ya orang abdi sih sebenarnya gitu. Tinggalin aja. Yang saya hormati, sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Syamsi Akbar Aflah. Ini nama yang paling hebat sebenarnya. Udah namanya Syamsi, udah Akbar, udah Aflah. Ini dua isim takdir gitu. Akbar jeung Aflah. Kurma gede, untung jasa. Insya Allah lamun dagang moal rugi ya. Sanajan di hutangan ku batu di Aflah lah itu. Soalnya isim takdir. Jadi dua mewakili dari Bapak Kemenak, Kantor Urusan Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Bapak Haji Ahmad Syukri Panah. Beliau mengaturkan salam buat sahabat-sahabat, bapak dan ibu-ibu rekan ormas, saudara-saudara yang ada di PUI, Persatuan Umat Islam. Beliau tidak hadir, tidak dapat hadir, sayang. Cuman beliau ini karena ada acara di Hotel Mercure sampai hari Senin nanti. Jadi menghaturkan salam dan menghaturkan selamat kepada sahabat-sahabat, kepada sahabat wanita Persatuan Umat Islam se-Kabupaten Bogor ini. Mudah-mudahan pelantikan ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya abdi bungsunya, ya terakhir ya, naon sambutan. Biasanya lamun si bungsu sok rada lila, jadi sayang ya rada pendek, kudu nama tidak aya panjangan. Dari awal tuh abdi diperhatikan, kita pengurus PUI tadi tuh aya nu jangkung. Biasanya nu pendek pinter gitunya. Tapi punten Pak Ahmad Berhiat, jadi lain jangkung ke pinter, maksudnya nu pendek kuat pinter kemudian nu jangkung gitu. Indonesia adalah negeri yang sangat subur sekali, subur kekayaan alamnya. Oh maaf juga dari Aisyah
pengurus Aisyah dan pengurus Mataul Anwar ada nggak di sini? Wanita Mataul Anwar tidak diundang. Ada Muslimat NU ada? Ada ya, alhamdulillah. Barusan saya ngomong, Pak, Muslimat NU diundang ke? Diundang cina. Tapi naroskeun ke tanpin. Dacan cina. Heuh wayahna teh diundangnya kajen. Hitung-hitung kamu tidak diundang lah. Hilaman badannya. Gitu. Saya adalah hasil metamorfosa. Di tahun 77 saya sudah lulus dari TK Aisyah. Jadi bicara Muhammadiyah, insya Allah, karena saya dari tahun 76 sampai 85. Jadi saya kenal banget wajah dan kultur dari Muhammadiyah. Di tahun 85 hingga 87, alhamdulillah saya ditakdirkan mondok di pondok pesantren itu berafiliasi ke PUI. Jadi 3 tahun saya itu, sehingga saya hafal. Jadi Allah itu intisab. Intisab itu ikrar janji seorang kader untuk menjalankan apa yang dia ikrarkan. Jadi kudu apa eta? Abdi wae nu lain PUI gitu nya. Apa? Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. 4 poin. Tadi Abi iseng, Bu, Pak Samsi, Abi iseng. Ini ke salah satu jemaah yang ada di sini. Kalimat wal islahu sabil, kunaon? Kalimat wal islahu sabiluna, kunaon subuluna. Itu bisa ngajawab. Ya, dalam Pak Samsi pasti bisa ngajawab ya. Sabil, kunaon teu make wal ikhlas subuluna. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita yang syukur di negeri Nusantara yang dilahirkan yang kaya raya akan alamnya, juga kaya raya dilengkapi dengan kebebasan untuk berorganisasi. PUI ini lahir 1917, betul nggak nih? 1917 ya? Hah? Oh, 1917 diakui oleh kolonial. Oh. Saya hafalnya Muhammadiyah 1912, NU 1926, 1917 diresmikannya barangkali itu ya. Secara legalnya seperti itu ya. Ini mengandung kehebatan di negeri ini. Udah kaya raya tentang alam, sudah kaya raya dengan ragam suku dan budayanya, juga kaya raya dengan orang emasnya. Inilah kehebatan di Indonesia. Tekudu jauh-jauh di Indonesia mah itu diibaratkan aya pamuda, beberapa pamuda anu keur ngarokok anu berbeda macam rokokna. Aya nu ngarokok Jisamsu, aya nu ngarokok Pilter, aya nu ngarokok Gudang Garam, aya nu ngarokok Sampurna Mil. Duduk bareng. Eta nu ngarokok nu berbeda-beda teu pasea. Kepastian hebatnya di situ tidak bertengkar. Di Indonesia aya Muhammadiyah, aya NU, aya PUI, aya Mataul Anwar, ada Al-Irsyad, banyak lagi. Kepastian iya hebatnya di Indonesia. Sampai pemikiran saya kehebatan ini luar biasa. Ada apa dengan Indonesia sampai sehebat itu? Karena bagaimanapun PUI adalah lahir dari seorang waliullah. Yang saya pahami, PUI itu kan lahir dari Kiai Haji Abdul Halim, lahir di Majalengka. Yang kedua, tokoh PUI yaitu kelahiran Sukabumi yang bernama Kiai Haji Ahmad Sanusi. Yang ketiga, tokoh Sukabumi juga yang lahir di Sukabumi yaitu Raden Samsudin.
Ini hebat. Dan sampai sekarang banyak pengikutnya, dan ciri kewaliannya adalah mereka diikuti dan banyak pendukungnya. Dan kita sebagai pendukungnya, kita senantiasa mendoakan beliau. Kehebatan ini para wali, bukan orang sembarangan. Karena organisasi-organisasi yang timbul belakangan ini yang abal-abal hancur dengan sendirinya, ditelan masa, ditolak oleh masyarakat Indonesia. Sejak kapan bangsa Indonesia menolak Muhammadiyah? Tidak pernah ada, Pak. Sejak kapan Indonesia menolak Nahdlatul Ulama? Tidak pernah terjadi dalam sejarah dan catatan sejarah. Tidak pernah terjadi bangsa Indonesia ini menolak PKI, tidak ada sejarahnya. Tetapi banyak organisasi-organisasi yang lahir belakangan ditolak oleh bangsa Indonesia. Kenapa? Karena tidak berbasis kultur keindonesiaan. Ini hebat. Karena bagaimanapun organisasi yang dipelopori oleh seorang tokoh yang bernama Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Ahmad Sanusi, dan Raden Syamsuddin, mereka itu lahir dari rahim ibu Nusantara, lahir dari perut ibunya Indonesia. Yang kalau kita berpikir bicara Indonesia berarti bicara kampung kita. Bicara kampung kita, right or wrong is my country. Hebatnya. Benar atau salah adalah negara saya. Orang lain menyebutkan Indonesia adalah negara aduh dengan label-label yang jelek, tapi kita sebagai bangsa Indonesia boleh kamu menyebutkan sejumlah dan sebakul hujatan terhadap negeri ini. Tetapi Indonesia adalah is my country. Right or wrong is my country. Saya teringat Pak Dokter, surat Al-An'am itu ayat 2. Allahul ladzi khalaqalakum min tin tsumma qada ajalan wa ajalun musamman tsumma antum tanzarun. Walladzi khalaqalakum min tin. Allah yang menciptakan kalian, kita semua dari tanah. Ini dijelaskan ya. Dijelaskan di dalam tafsir Sawi. Itu apa namanya? Komentarnya tafsir Jalalain disebut dengan tafsir Sawi. Itu dijelaskan. Walladzi khalaqalakum min tin. Allah yang menciptakan manusia dari tanah. Disebutkan bahwa al-insan khuliqa minal nutfah. Manusia diciptakan dari nutfah, dari sperma. Wan nutfatu nasi'un minal ghidha. Sperma berasal dari makanan. Wal ghidha nasi'un minal tin. Makanan dihasilkan dan diproduksi hasil dari tanah yang kita injak sehari-hari ini. Oleh karena itu, apa ya pesan yang ingin saya sampaikan? Wahai saudara-saudaraku, Indonesia orang menyebutkan negara yang sebagian label-label yang tidak baik. Silahkan. Ini adalah negara saya. Saya diciptakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilahirkan di Indonesia ini bukan kebetulan. Lain kebetulan. Lain kebetulan. Saya dilahirkan di Lewiliang. Lain kahayang saya, kahayang Allah. Saya dilahirkan di Lewiliang. Itu bukan tanpa rencana Allah, rencana Allah. Saudara-saudara dilahirkan di Jasinga ini, banggakan Jasinga, karena bukan keinginan kita, dia keinginan Allah. Kita yang dilahirkan di Cigudeg, kelahiran kita adalah tempat yang sudah Allah rencanakan. Banggakan, bangga dengan tanah sendiri. Kalau dengan tanah sendiri, inilah yang didawamkan oleh PUI adalah nilai-nilai kebangsaan yang harga mati. Sekali lagi, PUI adalah menanamkan rasa kebangsaan. Kalau nggak salah kan visi misinya itu adalah tujuannya menanamkan Islam raya, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu hebat sekali. Nah hadirin, dalam kesempatan ini kita sudah sama-sama saksikan bahwa saudara-saudari kita yang sudah diaktifkan menjadi dilantik pada kesempatan ini sebagai tokoh-tokoh dan figur-figur yang akan membangun bangsa Indonesia ini. Jadi lingkupnya sebetulnya lain Cigudeg, lingkupnya lain Jasinga, lingkupnya lain Tenjo, lingkupnya lain kecamatan sebetulnya. Tapi lingkupnya adalah Islam raya.